Selamat mendengarkan podcast ini. Tidak ada orang yang lebih merdeka dari orang yang sudah sampai pada tingkat sudah selesai. Sudah selesai. Manusia pada umumnya atau hampir semua manusia bergerak, melakukan berbagai kegiatan hidup untuk mencapai apa yang dia pikir belum dicapainya. Untuk meraih apa yang dia pikir belum diraih dan menurutnya harus diraih. Itulah sebabnya saudara, orang terus menggeliat untuk meraih atau mencapai apa yang dia pandang, dia anggap belum dia raih dan dia belum capai. Dan itu berarti hidupnya belum merasa lengkap. Hidupnya belum merasa utuh. Ia tidak bisa berkata sudah selesai. Tetapi dia akan selalu berkata belum selesai. Saudara, satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tahukah saudara bahwa kalimat itu memuaskan hati Allah Bapa? Kalimat itu adalah sudah selesai. Tetelestai atau sudah genap. Ada satu hal yang harus kita selesaikan. Ada satu hal yang harus kita genapi. Yang kemudian kita juga bisa berkata sudah genap atau sudah selesai. Apa itu saudara? Apa itu? Masing-masing orang memiliki konsep yang berbeda. Pemahaman dan pengertian yang berbeda mengenai hal ini. Kalau anak-anak muda mungkin bisa agak dimaklumi. Kalau anak-anak di bawah umur lebih bisa dimaklumi saudara. Kalau anak-anak kecil dia lihat temannya punya gadget. Dia merasa kalau belum punya gadget dia belum happy. Dia meminta kepada orang tuanya, "Mami belikan saya gadget seperti teman aku bisa buat main game." Maminya menjawab, "Belum nak, belum bisa. Mungkin karena uang mama belum cukup, uang mamanya belum cukup, atau dipandang anak ini belum perlu." Nanti lain waktu dia minta lagi, "Mama, aku pengen punya gadget." Waktu masih kanak-kanak. Mulai besar sedikit lihat temannya punya sepeda. Dia merasa belum lengkap kalau belum punya sepeda. Ketika masuk remaja, pemuda, dia lihat temannya punya motor, dia merasa belum lengkap kalau belum punya motor. Yang lain punya pacar, dia belum punya pacar, merasa hidupnya tidak lengkap atau belum lengkap. Setelah punya jodoh, bukan hanya pacar, jodoh. Yang lain punya anak, dia belum punya anak. Dia merasa juga hidupnya belum lengkap. Dan seterusnya, dan Bapak Ibu bisa meneruskan lagi. Itu jodoh, anak, nanti rumah, nanti mobil. Mobil juga mesti yang build up. Setelah mobil temannya punya kapal pesiar, ia harus punya kapal pesiar, yah. Temannya punya pesawat pribadi, seperti gaya hidup manusia modern Jakarta atau kota-kota besar yang kaya, dia juga ingin punya pesawat pribadi. Coba saudaraku, hidup manusia bisa dihabiskan untuk hal-hal ini, dan sebenarnya tanpa disadari manusia terbelenggu, manusia terikat. Dan itulah keadaan manusia pada umumnya atau hampir semua manusia demikian. Kalau pendeta mungkin agak sedikit kelihatan rohani. Gereja belum milik pribadi, masih kontrak, berpikir bagaimana punya gedung gereja sendiri.
Sudah punya gedung gereja sendiri, bagaimana menambah luas untuk parkir. Sudah punya halaman luas parkir, berpikir bagaimana membuat universitas. Bukan tidak boleh. Akhirnya saudaraku, Tuhan bukan menjadi tujuan. Dan inilah yang sekarang sedang membelenggu hampir semua manusia. Dan saya kira saudara-saudara sekalian juga masih dalam keadaan atau kondisi seperti ini. Saudara, orang-orang yang terbelenggu, ya, termasuk saya, tapi puji Tuhan saya sudah terus menggeliat keluar dari belenggu atau ikatan itu. Saudara, betapa sulitnya gaya hidup orang Kristen yang ideal itu. Betapa sulitnya. Betapa sukarnya dan nyaris mustahil dan asing sekali bagi filosofi prinsip hidup manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita sudah terpanggil, terpilih sebagai umat pilihan, tidak bisa tidak. Kita harus mengenakan gaya hidup ini. Gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menghindar dari gaya hidup seperti gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada seorang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau ikut engkau kemana engkau pergi. Kemana saja. Apa jawab Tuhan Yesus? Bukan ya atau tidak. Mestinya boleh atau tidak boleh. Tapi jawaban Tuhan seperti tidak menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan bisa menjawab boleh atau tidak. Tetapi Tuhan menjawab dengan satu pernyataan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikut aku tidak ada lagi yang kamu harapkan. Seperti hidup yang kujalani, gaya hidup yang kujalani. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi apa yang ditarget oleh Tuhan Yesus ini? Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dalam teks terjemahan lama dikatakan rezekiku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi orang mencari rezeki, saudara. Rezekinya tentu uang, biasanya begitu. Dari uang bisa beli rumah, beli mobil, menikah dan seterusnya. Tetapi rezeki Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi yang penting bagaimana seseorang itu melakukan kehendak Bapa. Dan setiap orang tentu berbeda-beda di dalam melaksanakan kehendak Bapa itu. Tetapi apapun, bagaimanapun, setiap individu harus memperkarakan ini. Bagaimana aku melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Jadi memang mutlak begitu bangun tidur seseorang harus menghadap Tuhan. Menghadap Allah yang memberi hari. Menghadap Tuhan yang memberi kehidupan. Menghadap Tuhan yang memberi kesempatan. Lalu berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apalagi orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kamu bukan milik kamu sendiri. Muliakanlah Allah di dalam dan dengan tubuhmu. Kalau kamu sudah ditebus, kamu bukan milik kamu sendiri dan kamu hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Entah kamu punya mobil atau tidak, entah kamu punya pacar atau tidak, entah menikah atau tidak, punya anak atau tidak.
Lakukan apa yang Allah kehendaki dan muliakan Dia. Ini satu hal yang tidak dikenal, filosofi hidup seperti ini. Walaupun kita sering mendengar kalimat khotbah seperti ini, tetapi itu belum teraplikasi dalam hidup secara konkret, saudara. Dan kita menganggap sepi bahwa tindakan itu sebenarnya tidak menyenangkan hati Allah. Bahwa gaya hidup kita ini sebenarnya belum sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita merasa nyaman-nyaman saja. Saya bisa mengatakan ini karena saya manusia seperti saudara dan melakukan kesalahan itu. Tetapi setelah saya sadar, saya harus bertobat. Apalagi saya seorang pemimpin yang harus menjadi teladan dan menyampaikan firman, saudara. Yang nantinya saudara akan tahu bahwa setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tulis dalam gadget kita, semua itu harus dalam pertimbangan apakah ini melakukan kehendak Allah atau tidak. Setiap langkah kita itu langkah iman. Iman itu artinya tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Setiap langkah kita, apalagi langkah-langkah hidup kita. Setiap kata, apalagi setiap kalimat dan narasi. Nah, jika saudara lakukan dan saya lakukan ini dengan baik, sampai titik di mana kita harus meninggal dunia baru bisa berkata sudah selesai. Katakan amin. Jadi selama Tuhan masih memberi waktu, belum selesai. Belum selesainya bukan karena kita belum mencapai apa yang kita mau capai. Belum selesainya karena Tuhan masih beri kita kesempatan menyenangkan Dia. Yang nanti akan berlanjut di kekekalan. Jadi orang-orang muda hari ini, tadi saya katakan kalau anak-anak ya masih bisa agak dimaklumi. Tapi kalau sudah remaja pemuda, sudah mulai punya prinsip. Aku mau melakukan kehendak Allah. Misalnya seorang mahasiswa. Bagaimana dia melakukan kehendak Allah? Ia menjadi seorang mahasiswa yang belajar dengan tekun dan baik. Tapi sementara dia belajar, jaga mulut. Jangan pacaran sebelum waktunya. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Lakukan kehendak Tuhan di masa mudamu dalam konteksmu sebagai orang muda. Kalau bapak ibu ya tentu mesti lebih mengerti lagi, saudara. Maka bangun tidur mulai menghadap Tuhan yang memberi waktu kita, memberi hari yang baru. Dengan segala penugasan yang Tuhan berikan hari itu untuk kita. Saya tidak tahu Pak, penugasan Tuhan apa Pak? Kau pedagang, kau pergi ke pasar, oke. Itu penugasan Tuhan sebagai pedagang di pasar. Nah sekarang bagaimana menyelenggarakan kegiatan perdagangan saudara, kegiatan bisnis saudara dalam kebenaran dan kesucian Allah. Minta nasihat Tuhan. Tuhan pasti berbicara pagi itu. Dan percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Karena Dia tinggal di dalam kita. Dia pasti berbicara terus dalam segala keadaan yang saudara alami. Buka toko di sini tutup, buka saja di sana. Sekarang kamu jualan apa? Pasti Tuhan pimpin dalam segala hal. Oleh sebab itu komitmen kita, tekad kita harus bahwa kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai nanti ketika kita menutup mata di pembaringan, kita berkata sudah selesai. Sudah selesai bukan karena kita sudah mencapai apa yang kita mau capai, tapi karena waktunya sudah usai dan kita akan meneruskannya di kekekalan. Amin. Tapi kalau orang yang terikat dengan berbagai kesenangan tidak pernah berkata sudah selesai. Dia akan belum selesai, di ujung maut pun belum selesai. Belum selesai di hadapan Tuhan karena belum melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan belum selesai dengan keinginan-keinginan yang belum dia capai. Anda mengerti? Coba kita rubah cara berpikir kita, saudaraku. Disinilah firman Tuhan mengatakan bahwa kamu harus berpada dengan apa yang ada. Bukan hanya sekedar hidup sederhana,
tetapi puas dengan apa yang kita miliki hari ini, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya tidak puas dengan keadaan saya banyak masalah. Saudara, yang pertama, Anda tidak mungkin tidak bermasalah. Hidup selalu ada masalah. Katakan amin. Selalu ada masalah. Jadi kalau saudara menghadapi satu masalah, saudara harus menerima itu sebagai realita yang memang tidak bisa dibantah. Apalagi masalah-masalah atau kesukaran-kesukaran yang besar. Ya. Anda akan mulai bertanya, mengapa Tuhan? Why? Selalu begitu. Mengapa Tuhan istriku mengalami sakit ini? Kenapa ternyata aku ada kanker? Kenapa mobilku hilang? Mengapa pabrikku terbakar? Mengapa? Itu manusiawi pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu boleh diajukan. Tapi jangan maksa mendapat jawaban buruk-buruk. Boleh tanya why. Tapi jangan memaksa mendapatkan jawaban buru-buru. Yang kedua, jangan berhenti bertanya mengapa. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, kita berkata mengapa Tuhan. Itu manusiawi. Tapi jangan memaksa mendapat jawaban buru-buru. Yang kedua, jangan berhenti bertanya mengapa. Kenapa? Karena persoalan-persoalan itu merupakan pendandanan Tuhan. Kosmetik abadi untuk manusia batiniah kita. Pasti Tuhan memiliki rancangan karena semua di dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan, saudara. Tidak ada yang terjadi tanpa kendali Allah. Alkitab berkata rambut kepalamu pun terhitung. Dalam teks aslinya artinya rambut kepalamu pun ditandai. Kalau rambut kepalamu pun ditandai, apalagi seluruh gerak hidupmu yang lain. Firman Tuhan mengatakan seduit bisa membeli 2 ekor burung pipit. Seduit itu mata uang paling kecil di Israel pada zaman itu. Bisa membeli 2 ekor burung pipit. Tuhan berkata kamu lebih dari banyak burung pipit. Karena kita anak-anak Allah, saudaraku, Allah pasti kendalikan dan kontrol kita sempurna. Lebih dari berkat jasmani dan kenyamanan yang Allah bisa berikan dalam hidup kita sementara kita di dunia. Allah mengendaki kita dipersiapkan untuk menghadap Tuhan dan menikmati hidup yang sesungguhnya nanti di balik kubur kita. Jadi kalau kita sekarang menjalani hidup, kita bisa merasa cukup. Jadi tidak ada yang kita mau capai. Kalau saudara mau ganti mobil, tidak salah. Ingat, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Memang mobil ini mesti diganti karena mogok-mogok. Mobilnya harus diganti karena satu dan lain hal. Tidak salah, saudara. Ya memang mesti pindah rumah karena sini banjir atau tidak cukup atau satu dan lain hal. Tapi dipertanyakan. Harus kita persoalkan. Ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan pun juga harus dibawa kepada Tuhan. Ini kebutuhan Tuhan atau kebutuhanku? Kebutuhan Tuhan artinya untuk kemuliaan Tuhan. Tuh, sulit kan hidup ideal kekristenan itu? Tapi ini yang saya ajarkan dan saudara harus melakukannya. Seperti saya sedang belajar hari ini. Jadi kita pindah bukan karena aku demen nih rumah begini. Susah yang begini. Mobil seperti ini aku tidak puas, kurang prestis. Susah yang begini. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Nanti sudah punya mobil ini pengen yang lain dan seterusnya. Anda masih bersama saya? Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dari hari ke hari. Jadi setiap kita buka mata pada pagi hari, kita sudah mulai menghadap Allah. Ya, mempertajam kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan?
di tempat kita masing-masing sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai praktisi hukum, sebagai tenaga medis, apapun. Di tempat di mana saudara diletakkan Tuhan, lakukan kehendak Allah di situ. Yang kita mau capai cuman bagaimana kehendak Allah kita gelar di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saya sebagai pelayan Tuhan, saudara, yang kelihatan lebih rohani. Oh, aku mau memperluas gereja. Aku mau buka sekolah ini, sekolah itu. Nggak salah. Tetapi apakah itu kehendak Tuhan? Atau dibalik keinginan saya itu ada agenda pribadi? Misalnya, wah Erastus sekarang sekolahnya 3 loh. Kan prestis, saudara. Halo? Kelihatan rohani, tapi saya memiliki ambisi di situ. Sekarang jemaatnya berapa? Sekian belas ribu. Wah, keren. Itu ambisi pribadi. Saya harus jalani hidup ini dalam pelayanan yang tulus dan selalu mendengar apa yang Tuhan harus saya sampaikan, ya, dalam khotbah apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat, dalam pelayanan apa yang harus saya lakukan, buka sekolah, buka prodi baru, bantu gereja atau apa. Semua harus dilakukan di dalam kehendak Allah supaya kita menyenangkan hati Allah dan tidak ada di situ motif apapun, entah nama diri, sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Kalau kita masuk di wilayah ini seperti yang sekarang saya kemukakan, ya, dan kita serius mau melakukannya, ya, Anda baru bisa mengatakan Yesus cukup bagiku. Walaupun saudara mungkin dikhianati suami atau anak mendurhaka, tapi saudara tidak kehilangan Yesus. Yesus cukup bagiku. Saudara hidup dari hari ke harinya untuk melakukan kehendak Bapa, tekad yang sungguh-sungguh. Saudara akan dibuat peka mendengar suara Tuhan. Ketekatan, kenekatan, komitmen untuk melakukan apa yang Allah kehendaki akan membuka telingamu, telingaku. Memiliki sensitivitas, kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan sampai pada taraf ini, ingat, sampai pada taraf ini, mustahil kita berbuat dosa. Sampai sulit kita berbuat dosa. Berbuat salah bisa, tapi sulit. Baru kita bisa mengerti apa itu kesucian yang sesungguhnya. Kita baru mikir kotor sedikit, kita sudah merasa bersalah dan tahu ini salah. Baru mau sombong, sombong ini. Sudah terlanjur karena memang sudah jadi irama kan. Irama kesombongan itu kan otomatis kita akan mengaku dan menyesal. Akan menjadi sulit berbuat dosa dan di situ kesucian kita akan baru kita capai. Baru bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi jangan memiliki target-target apapun, saudaraku. Tapi lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi kita umat pilihan yang sudah dibeli. Dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Kita memang hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita baru bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Kita baru bisa menghindari dosa. Dan kita tidak akan pernah merasa rendah diri ketika melihat orang lain lebih dari kita. Beri tepuk tangan. Anda jadi manusia yang unggul di mata Allah. Mungkin di mata manusia Anda bukan seseorang yang bernilai, bukan seorang berkualitas, tetapi saudara menjadi orang yang berkualitas di mata Allah. Mengapa? Karena ketika kita melakukan firman ini, saudara baru bisa berkata, Tuhan hartaku. Oh, boleh tepuk tangan. Kalau kita mengatakan Tuhan hartaku, itu berarti tidak boleh ada harta yang lain. Engkau memiliki aku atau tidak sama sekali.
Engkau memiliki aku sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 24, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Baru kita bisa berkata, engkau hartaku. Tetapi kemudian Tuhan berkata, kamu hartaku, kamu kekasihku. Baru kita bisa menjadi mempelai yang layak bagi Tuhan. Itu yang disebut sebagai perawan suci. Perawan suci bukan berarti seorang yang tidak pernah menikah terkait dengan status perkawinan. Perawan suci artinya orang yang tidak ternodai oleh keinginan apapun kecuali Tuhan. Anda tanya saya, mana bisa Pak? Alkitab di perjanjian lama saja sudah bisa mengajarkan yang kuingini engkau saja. Ibu-ibu akan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Engkau mampu menghadapi segala persoalan hidup. Tidak ada orang yang lebih merdeka dari orang yang bisa berkata sudah selesai. Jadi sebenarnya kalau saya boleh mengutarakan, jika Tuhan masih memberi kita hari ini, sebelum kita tidur, kita bisa berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Jangan sambil tidur berkata, aku belum beli motor itu. Aduh, belum punya anak. Aduh, suamiku masih jahat begitu. Aduh, kenapa ya? Anak kok gak nurut. Anda stres. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Setiap hari kita berkata, it's finished. Sudah selesai. Karena aku sudah melakukan yang dikehendaki Allah hari ini. Kalau besok Tuhan memberi aku matahari yang baru, aku lakukan apa yang Allah kehendaki untuk kulakukan. Dan malam harinya aku berkata, sudah selesai. Tapi kalau engkau masih punya banyak keinginan dan cita-cita, engkau tidak pernah berkata sudah selesai. Bahkan di ujung akhir hidupmu engkau tidak pernah berkata sudah selesai. Karena engkau belum menyelesaikan yang Allah kehendaki. Dan engkau belum merasa puas dengan apa yang kau capai dalam hidup ini. Padahal mestinya yang kita capai cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Karena kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Kesempatan kita hanya satu kali. Dan itu berharga sekali. Dan di kesempatan yang sekali ini Allah tidak pernah memberitahu kapan usainya. Tetapi kalau kita setiap kali mau tidur, kita berkata sudah selesai. Kita tidak peduli besok apakah masih punya hari atau tidak. Terserah Tuhan. Dan Tuhan kalau memberi kita hari yang baru, kita akan melakukan kehendak Allah dengan baik. Saudaraku, betapa Tuhan menginginkan punya anak-anak kesukaan seperti ini. Berapa nilainya? Berapa nilainya kekayaan dunia dibanding Tuhan? Saya kira semua saudara merasa sudah menjadikan Tuhan itu harta saudara. Tapi saudara belum menjadi harta Tuhan. Karena engkau berbuat cabul. Yaitu engkau memiliki harta lain selain Tuhan. Engkau tidak pernah merasa puas dengan Tuhan. Engkau merasa puas jika punya berkat-berkat jasmani. Mestinya kita berkata, Yesus cukup bagiku. Silakan tepuk tangan. Bisa bercengkerama, bermesraan, bercinta dengan Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menjadi harta kita. Dan Tuhan memandang kita hartanya, kita miliknya.
Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi harta Tuhan. Itu berarti saudara menjadi biji matanya. Kalau saudara menjadi biji mata Tuhan, Tuhan akan pelihara saudara. Ketika saudara disakiti orang, Tuhan bisa berkata kepada orang yang menyakiti saudara, mengapa engkau aniaya aku? Tidak ada yang kita takuti, bahkan kematian. Jadi sebelum bicara soal kesucian, kekudusan hidup, mulailah sekarang ini. Apa yang kamu mau capai dalam hidup? Mengapa engkau tidak merasa puas? Mengapa mesti saudara ingin sesuatu yang kalau sesuatu itu belum saudara capai, Anda belum merasa puas? Kita hanya ingin mencapai satu hal, selalu melakukan kehendak Allah. Hari ini saudaraku, banyak saudara yang harus bertobat. Karena saudara belum melakukan kehendak Allah dengan baik. Saudara masih memiliki cara hidup seperti orang-orang dunia yang tadi saya kemukakan. Aku belum punya rumah, aku belum punya jodoh, aku belum kesini, aku belum begini, masalahku belum selesai. Problemku ini belum selesai. Walaupun problemmu belum selesai, kamu merasa cukup karena problem itu cara Allah mendandani kamu. Amin. Nggak ada yang kebetulan terjadi. Why Lord? Mengapa Tuhan? Boleh tanya, tapi jangan buru-buru minta jawabannya. Dan jangan berhenti bertanya, karena lewat masalah itu ada yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan pasti Tuhan akan menjawab nanti, mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Jadi masalah pun kenikmatan. Amin. Coba ibu-ibu yang dihias ditato. Sakit ya ditato? Sakit, tapi demi kecantikan dinikmati supaya cantik. Jadi kalau Tuhan menato saudara dengan masalah, jangan takut. Karena Tuhan mempercantik saudara. Terima saja, ucapkan syukur. Lalu sebelum tidur berkata, sudah selesai. Masalah itu belum selesai, betul. Tapi caraku menanggapi masalah sudah selesai. Aku mengucap syukur dalam segala hal. Aku mensyukuri keadaan ini. Dan aku sedang digarap Tuhan lewat masalah ini. Sudah selesai. Luar biasa firman ini. Amin. Dengan mendengar firman ini, saudara akan dituntun kepada kekudusan dan kesucian yang sesungguhnya. Saya memberi waktu saudara untuk bertobat siang ini. Jangan hanya amin, amin, saudara tidak berubah. Cara berpikirmu harus dirubah. Cara hidupmu harus berubah. Selagi masih ada kesempatan. Dan Anda tidak boleh menundanya. Karena penundaan bisa berarti kegagalan. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalaupun Anda belum meninggal minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau hatimu sudah terlanjur keras, tidak bisa dibentuk Tuhan, engkau tidak bisa berubah. Karenanya hari ini saya menantang saudara untuk bertobat. Seperti saya menantang diri saya juga untuk bertobat. Untuk berubah. Supaya kita tidak terhilang.